Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi Anda di Galeri Publik yang merupakan suatu program informatif dan inspiratif untuk Anda pemirsa JAK TV. Dan tema kita kali ini adalah pers menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis digital. Seperti apa persiapannya dan bagaimana kemeriahan acaranya nanti. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa di hari ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Margiono selaku penanggung jawab Hari Pers Nasional 2019. Halo, selamat malam Bapak Margiono. Malam. Gimana persiapannya nih? Sudah berapa persen, Pak? 99%. 99%, ya. Berarti sudah tinggal tampil aja ya, Pak ya? Tinggal menunggu kedatangan presiden aja. Wah, luar biasa. Baik, dan di sini kita juga ditemani oleh Bapak Alwan Prabowo selaku perwakilan Arta Graha Peduli 2019. HPN 2019 maksud kami. Apa kabar? Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Gimana untuk menyambut Hari Pers ini? Berapa antusiasnya untuk kesiapannya dan acaranya tersebut seperti apa nantinya dikemas? Sejauh ini kami sudah mempersiapkan hampir 85%. Wah. Untuk semua semua unit ya. Nanti yang tergabung dari Arta Graha Network akan ada hadir di sana. Dan tentunya banyak acara-acara yang nantinya akan disuguhi kepada semuanya yang datang dan hadir di acara tersebut ya. Betul. Baik, di sini Hari Pers Nasional itu selalu dimeriahkan dengan berbagai macam pameran, acara, dan tentunya di tahun ini 2019 berbeda sekali ya. Apa aja sih perbedaannya dibanding tahun ini dan tahun lalu? Mungkin Pak Margiono bisa menjelaskannya. Iya. Tiap-tiap tahun yang membedakan Hari Pers Nasional adalah temanya. Karena tema itu menentukan jenis kegiatan yang dilakukan di Hari Pers Nasional. Tahun ini temanya adalah menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis digital. Tahun lalu misalnya waktu di Padang temanya adalah menguatkan dan mengembangkan pariwisata. Waktu di Ambon tahun sebelumnya temanya adalah mengembangkan potensi laut. Jadi kita sesuaikan tema itu dengan kondisi, kebutuhan dan harapan daerah di mana Hari Pers Nasional diadakan. Tahun ini berdasarkan hasil pembicaraan dengan Pak Gubernur dan para pemangku kepentingan di Jawa Timur disepakati di Jawa Timur ini termasuk daerah provinsi yang sudah sangat maju. Ya. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Perlu mendapat perhatian serius dan pengembangan, yaitu ekonomi kerakyatan. Yang dimaksud adalah ekonomi untuk usaha kecil, mikro, dan menengah. Ya. Nah, karena eranya sekarang adalah era digital, maka kita kaitkan usaha pengembangan itu dengan perkembangan digital, ya. Yaitu mengakselerasi pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan perkembangan teknologi yang terkait dengan online. Misalnya marketing online, misalnya produksi yang berbasis online, menyambungkan produksi-produksi yang di Jawa Timur dengan pasar-pasar online. Arahnya itu yang sedang kita fokuskan sekarang. Jadi Jawa Timur yang sudah maju, termasuk usaha mikro kecil menengahnya yang sudah maju, pada Hari Pers Nasional ini kita genjot melalui penguatan digitalisasi untuk para pengusaha kecil. Jadi boleh dikatakan ini dikaitkan bahwa pengusaha-pengusaha itu harus melek digitalisasi, dan mereka mesti mengerti akan hal tersebut ya. Bukan hanya melek dan mengerti, tapi sudah harus menjalankan dan menggunakan digital. Baik. Ini menarik sekali ya. Tentunya di sana ada sesuatu hal yang mungkin di pendidikan khusus untuk para pengusaha-pengusaha. Apakah difasilitasi seperti itu, Pak? Jadi rangkaian terbesar acara kita di sana untuk kali ini, yang bidang non pers itu adalah pelatihan, bengkel, workshop untuk para pengusaha mikro dan kecil dan menengah, supaya mereka memiliki keterampilan dan membuka akses dengan marketing digital. Jadi pelatihan di sana, pelatihan, sertifikasi, workshop untuk mereka. Dan ini dibebankan biaya juga nggak tuh? Oh enggak, mereka gratis. Wah, jadi ini HPN adalah kerjasama antara panitia pusat
penyelenggara dengan pemerintah daerah Jawa Timur. Jadi banyak juga yang disumbangkan, dihasilkan oleh dari panitia pusat hari pers, tapi pemerintah daerah Jawa Timur juga luar biasa partisipasinya. Yang dari HPN pusat asalnya adalah dari komunitas pers dan dari swasta, antara lain dari Arta Graha Peduli, yang punya perhatian dan punya kontribusi yang konkret untuk penguatan tema yang sedang kita usung sekarang. Baik ya, jadi salah satunya seperti itu ya. Iya. Dan ini mungkin pemirsa bertanya-tanya, dari tadi Bapak menjelaskan di Jawa Timur nih. Lebih jelas lagi di mananya dan kapan sih kita bisa menyaksikan Hari Pers yang sudah benar-benar disusun secara matang dan rapi seperti ini, Pak? Jadi Hari Pers Nasional itu satu rangkaian kegiatan, bukan hanya 1 hari atau 2 hari. Jadi sudah kita mulai bulan November, Desember, Januari, Februari. Puncaknya itu 1 minggu terakhir, mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Februari. 1 sampai 9 Februari ya? Puncaknya adalah tanggal 9. Puncak itu tanggal 9. Jadi sebenarnya sejak tanggal 1 kemarin, rangkaian acara itu sudah sangat padat, dan puncak acaranya nanti pada 9 Februari, ketepatan dengan itu yang disebut sebagai Hari Pers Nasional. Wah, baik ya. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah dimulai acaranya. Sudah. Bagaimana antusias masyarakat di sana? Mungkin dari Mas Alwan sudah melihat apa yang terjadi di lapangan event tersebut dari tanggal 1, tanggal 2, kan sudah pertengahan ya. Bagaimana antusias di sana? Jadi kalau yang kami lihat tentang HPN yang di Surabaya, kemudian menurut informasi dari beberapa kawan yang ada di sana, memang sudah memperlihatkan paling tidak dari promosi. Kemudian beberapa kawan juga menyampaikan bahwa persiapannya sudah sangat matang. Kemudian yang disampaikan tadi 99% itu memang sudah benar. Kemudian dari beberapa program juga sudah akan launching, termasuk beberapa seminar yang sudah dilakukan. Saya pikir antusiasnya udah sangat luar biasa ya Pak, menurut saya untuk KPN yang di sana. Jadi ini sudah dilihat ya dari waktu ini ya, tinggal kita tunggu puncak-puncaknya seperti itu. Dan kita melihat nih pers ini semakin lama semakin berkembang ya, semakin tahun, dan mereka ini semakin harus lebih memberikan informasi yang baik dan akurat. Kalau menurut kacamata Bapak Margiono sendiri, apa sih yang diperlukan untuk pers ke depannya nanti berhubung dengan yang sekarang ini ya, jadi menguatkan digital dan apalagi sih yang dibutuhkan selain itu? Ya sebenarnya pers dari tahun ke tahun selalu punya tantangan baru ya, punya tantangan baru. Tapi kalau kembali pada prinsip peran dan manfaat pers, sebenarnya seharusnya tidak bergeser. Kalau di undang-undang pers kita, perannya kan tetap yang pertama edukasi, pendidikan. Ya, peran yang kedua adalah memberikan informasi. Peran ketiga melakukan kontrol sosial. Yang keempat entertain atau hiburan. Sebenarnya sepanjang tetap menjalankan fungsi itu, maka pers selamat. Selamat dalam kerangka menjalankan fungsi dan perannya. Cuman tantangannya kan beda-beda. Misalnya sekarang tantangan pers terkait dengan marak dan makin kuatnya media sosial. Sebenarnya media sosial tidak termasuk pers. Dia tetangganya pers. Tapi karena begitu perannya makin mendesak, seolah-olah dia ini berhimpit dengan pers. Pers kan punya prinsip, punya pedoman kode etik. Sementara kalau media sosial kan tidak ada. Jadi, tapi pengaruh informasinya media pers terhadap pers, pengaruh media sosial itu sangat besar. Karena masyarakat bisa saja sekarang percaya atau beralih kepercayaannya dari pers ke informasi yang sifatnya tidak pers. Padahal produk informasi yang non pers itu tidak teruji, tidak dihasilkan melalui proses pengujian informasi. Makanya sekarang muncul hoax, muncul informasi-informasi yang tidak terkonfirmasi. Itu tantangan bagi pers sebenarnya. Sepanjang masih bisa tetap menjalankan fungsi jurnalistik dan prinsip-prinsip jurnalistik, seharusnya tidak usah khawatir, tidak usah kalah dengan informasi yang di luar pers. Jadi
di masa ketika media sosial dan banjir informasi seperti ini, pers seharusnya tetap menjadi alat konfirmasi bagi masyarakat ketika dia akan mengecek mana berita yang benar, seharusnya dia lari ke pers. Ya, dan itulah yang akuratnya ya, memberikan sesuatu yang akurat ya. Yang sekarang ini kan musimnya hoax. Dan kita melihat di sini Arta Graha peduli. Sebenarnya seberapa pedulinya dan kenapa kok bisa sampai ingin terjun dan juga aktif di pameran pers nasional? Sebenarnya apa sih yang terbesit gitu? Tapi jawabannya nanti dulu ya. Pemirsa mau tahu seperti apa? Tentu jangan kemana-mana karena kita kembali setelah jeda berikut ini.